Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin Aziz dari Komit Foundation di Makassar. Pagi ini dari kota Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, saya ingin bercerita tentang kesan, tentang apa saja yang telah menjadi kisah menarik ya dari perayaan Hari Perempuan Internasional 2023 yang digelar di kota tercinta Makassar. Jadi pada 3 hari lalu saya diminta menjadi moderator untuk belasan organisasi yang berkecimpung dalam advokasi, pemberdayaan dan penguatan jejaring ya tentang organisasi bagaimana kelompok perempuan, anak itu menjadi atensi bersama untuk kemudian dijadikan agenda bersama ya dalam bentuk advokasi. Nah, relevan dengan pelaksanaan Hari Perempuan Internasional pada kegiatan fokus group discussion yang digelar di kantor Tribun Timur Makassar itu, saya mencatat ada banyak rekomendasi, ada banyak hal-hal yang menjadi isu atau main concern dari aktivis bahwa berkaitan dengan perempuan, isu perempuan dan anak, memang ada beberapa hal yang masih menjadi persoalan. Betapa misalnya tingginya angka perkawinan anak di Sulawesi Selatan, betapa tingginya kekerasan seksual untuk kelompok perempuan, betapa masih hebatnya ya dominasi patriarki dan iklim sosial yang menempatkan perempuan sebagai lapis kedua, sehingga ketika ada upaya untuk misalnya mengangkat derajat mereka, kemudian memberikan kesempatan untuk eksis dan bisa survive atau bisa bekerja di mana-mana, itu masih mendapat banyak tantangan atau kendala. Nah, saya mencatat ada 9 poin rekomendasi yang saya ingin share ya ke teman-teman. Mungkin ada beberapa di antaranya yang tidak sempat saya share, tapi intinya begini. Literasi atau pendidikan bagi kelompok rentan seperti kelompok perempuan, kemudian anak-anak, difabel atau disabilitas itu sangat dibutuhkan. Semua pihak termasuk pengambil kebijakan, kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, semua elemen harus memberikan ruang yang adil untuk kelompok perempuan dan yang rentan tadi itu seperti difabel. Dan yang kedua, bahwa ini perlu partisipasi mereka dalam setiap perencanaan pembangunan daerah. Bagaimanapun yang disebut inklusi itu mengkondisikan bahwa pengambil kebijakan, perencana, fasilitator masyarakat atau LSM, masyarakat sipil, private sector, perguruan tinggi harus memberi dorongan bahwa ketika ada kebijakan perencanaan harus ada ruang, harus ada kesempatan bagi kelompok rentan untuk ikut di dalamnya. Perencanaan seperti musrembang desa, musrembang kelurahan, kecamatan, provinsi, sampai di pusat itu harus memberikan ruang bagi kelompok rentan, termasuk ibu-ibu atau kelompok perempuan yang selama ini dianggap masih kelas 2. Yang ketiga, betapa potensi jejaring aktivis atau organisasi yang berkecimpung pada isu-isu perempuan yang berkaitan dengan misalnya bagaimana perempuan menjadi aktor utama untuk mengentaskan kemiskinan, poverty reduction, bagaimana perempuan diberikan keleluasaan untuk menentukan bahwa korupsi bisa dilawan dari rumah tangga, tentang perlunya kebijakan, tentang perlunya semacam ketentuan di dalam sistem organisasi, dari rumah tangga, dari organisasi sampai di sistem pemerintahan, bahwa perempuan harus menjadi bagian dalam memerangi korupsi. Kalau mereka mengatakan tidak, kalau mereka mengatakan perlu upaya-upaya kejujuran untuk semua, perempuan bisa andil di dalamnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, teman-teman sekalian, ini saya kira yang perlu menjadi atensi bersama bahwa gejala apa yang disebut dengan sextortion itu nyata adanya. Emma Hussein dari SPAK, Saya Perempuan Anti Korupsi Indonesia, mengatakan begini, trennya ini semakin menguat bahwa di organisasi seperti kampus, di organisasi pemerintahan, di organisasi bahkan di LSM pun, gejala bahwa ada semacam tekanan, ada semacam pengkondisian supaya perempuan mau menukar jasa dengan badannya, dengan fisiknya, itu telah marak adanya.
Emma mengatakan bahwa bahkan misalnya seorang mahasiswi, karena dia tidak bisa menolak atas apa yang menjadi bargaining dosennya, kau bisa lulus, kau bisa ikut ujian kalau kau barter dalam konteks yang disebut sextortion itu. Mereka tidak bisa menolak, mereka tidak bisa mengambil keputusan karena yang mereka bayangkan, saya kuliah, saya sekolah untuk memberikan kabar baik untuk orang tua, kabar baik untuk kampung halaman, sehingga kalau mereka terganggu atau terusik untuk tidak lulus karena tidak mengikuti harapan dosen itu, dia akan sangat dilematis, katakanlah begitu. Itu yang keempat. Yang kelima, dalam rangka memberikan motivasi atau kepercayaan diri yang tinggi bagi kelompok perempuan rentan, maka mau tidak mau perda seperti peraturan daerah, maksud saya perda misalnya tentang kesehatan reproduksi, kemudian keadilan gaji, kemudian bahkan pencegahan perkawinan dini itu sangat penting untuk segera dikonkretkan, segera diinisiasi dan dieksekusi sebagai peraturan daerah yang mengayomi mereka. Banyak harapan bahwa pemerintah seperti kabupaten, kota, atau bahkan provinsi Sulawesi Selatan harus menyegerakan adanya perda pencegahan perkawinan anak. Kenapa? Karena trennya adalah, bayangkan kalau misalnya anak yang baru tamat SD, usia 12, 13, 14, secara kapasitas mereka belum siap, tiba-tiba harus duduk di pelaminan. Apa yang mereka bisa lakukan kalau kapasitasnya tidak memadai? Itu yang kelima. Yang keenam, saya mengingat betapa yang disebut dengan implementasi program-program pembangunan daerah, penganggaran dan ketepatan pendistribusian itu menjadi perlu untuk diadvokasi. Anggaran tidak boleh hanya berpihak pada kelompok tertentu. Kelompok perempuan harus menjadi bagian dalam memastikan bahwa mereka dapat adil, alokasi yang adil, dan ini bisa menjadi peringatan untuk semua mengambil kebijakan untuk juga mengalokasikan anggaran yang memadai dan fair dibanding program-program lain. Saya mendapat informasi dari Fadia Mahmud bahwa Fadia adalah lembaga perlindungan anak Sulawesi Selatan yang mengatakan bahwa perencanaan inklusi itu niscaya dan harus menjadi PR bersama. Inklusi artinya kelompok perempuan harus terlibat pada hulu hilir perencanaan, termasuk dia dimintai pendapat apakah anggaran ini sudah cukup menjawab kebutuhan mereka atau tidak. Nah, kelompok perempuan rentan, difabel, kelompok anak harus diberikan ruang untuk ikut dalam perencanaan itu. Nah, ini yang menurut saya menarik sudah poin ke-6. Yang ke-7, banyak lagi poin-poin lain, tapi saya ingin bilang waktu mengikuti acara berikutnya di lorong wisata Sydney, Kecamatan Panakukang, Kelurahan Telo Baru, saya memperoleh kesan bahwa betapa perempuan di Sulawesi Selatan, di Makassar itu sangat kompak dan bisa menjamin ke pihak-pihak strategis mitra seperti donor. Ada proyek namanya Australian Indonesian Partnership for Justice or something like that EIPG2, itu mendorong bagaimana penganggaran, bagaimana perencanaan, bagaimana penguatan kapasitas perempuan itu harus menjadi mainstream. Pandangan dari Konsulat Jenderal Australia di Makassar, Ibu Bronwyn Robbins, mengatakan bahwa kami mengapresiasi bahwa Indonesia atau bahkan Sulawesi Selatan telah menurunkan angka perkawinan anak, tapi trennya itu masih besar, maksudnya kecenderungannya masih besar, sehingga dia berharap dari 11 sekian persen, misalnya 11,52 atau 25% di tahun 2021 itu bisa diturunkan lagi mendekati 8% sesuai dengan target bersama. Ibu Konjen mengatakan dia mengapresiasi inisiatif kolaborasi yang dibangun NGO, masyarakat sipil di Kota Makassar, dan mendorong bagaimana supaya seperti lorong wisata Sydney itu bisa menjadi bukan semata misalnya menanam bunga atau untuk rekreasi, tetapi juga memunculkan, menumbuhkan
semangat keekonomian berbasis lorong. Dia mengatakan apa yang dilakukan misalnya di Sydney itu, di lorong wisata Sydney adalah upaya untuk memprioritaskan bahwa perempuan harus produktif ya di lorongnya, mendorong usaha UMKM, dan itu luar biasa. Di acara di talk show dan dongeng itu saya juga memperoleh gambaran bahwa DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ina Kartikasari, mengatakan kami sangat semangat untuk mengakselerasi perwujudan atau adanya perda pencegahan perkawinan anak. Dia ingin semua stakeholders membantu DPRD untuk bareng-bareng menginisiasi perda itu. Lalu di Kota Makassar sudah banyak inisiatif yang didorong, dikembangkan. Ibu Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ibu Aci Soleman, mengatakan sudah ada anggaran kurang lebih senilai 300 miliar 30 ya, yang memang dianggarkan untuk pemberdayaan perempuan dan anak. Saya kira 300 miliar, dan itu coveragenya melingkupi perempuan, disabilitas, dan kelompok anak. Tetapi dia mengatakan perlu semacam duduk bersama lagi untuk membicarakan tantangan baru untuk kota sebesar Makassar. Salah satunya misalnya bagaimana tren gepeng atau anak jalanan itu mulai termodernisasi dengan adanya banyak topeng, ada banyak aksesoris yang juga perlu solusi yang lebih valid atau updated. Poinnya adalah pengambil kebijakan, perencana sudah pada track yang benar, hanya perlu didorong atau didukung bersama-sama supaya semakin kuat daya ubahnya. Salam dari Sorowako. Bye.